Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Winggate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Halo teman-teman, malam ini saya mau ajak kalian masuk ke sebuah cerita yang katanya cuma gosip kampung, tapi makin lama makin terdengar nyata. Cerita ini berasal dari sebuah pabrik gula tua yang sudah lama berdiri, namanya Pabrik Gula Kertalestari. Kalau kalian kebetulan pernah lewat jalur pedesaan di Jawa Tengah bagian selatan, mungkin pernah melihat cerobong asap tinggi yang sudah berlumut, dinding tembok bercat putih pudar yang sebagian mengelupas, dan suara mesin besar yang entah kenapa masih beroperasi sampai hari ini. Yah, itu dia pabriknya. Pabrik ini sudah berdiri sejak zaman Belanda. Menurut cerita para sesepuh, pabrik ini dulunya dibangun oleh seorang tuan tanah Belanda yang konon keras dan tidak sigen-sigen memaksa warga untuk kerja rodi. Orang-orang tua di desa sering cerita kalau banyak keringat, bahkan darah rakyat yang tumpah di sana demi menghasilkan gula yang manis. Dari situlah kenapa pabrik ini seperti menyimpan aura yang berat. Kalau kalian jalan dekat temboknya saat malam, kalian bisa merasakan hawa dingin yang aneh. Padahal udara di luar biasa panas. Tapi yang bikin aneh adalah, sampai sekarang, pabrik ini masih berdiri gagah. Bahkan ketika banyak pabrik gula lain satu persatu bangkrut, ditutup, atau dijual murah, Kertalestari tetap beroperasi seakan tidak pernah terguncang krisis. Produksinya selalu lancar, pembeli tidak pernah sepi, dan hasil gulanya selalu melimpah. Masyarakat desa tentu bertanya-tanya, bagaimana bisa pabrik tua yang sudah rapuh itu masih bisa jalan terus, seolah-olah ada kekuatan lain yang menopangnya. Awalnya orang-orang hanya menganggap bahwa mungkin pemilik pabrik punya manajemen bagus, punya modal besar, atau punya relasi kuat dengan para pejabat. Tapi makin lama, gosip yang beredar jadi semakin menyeramkan. Ada bisik-bisik dari para pekerja, dari kuli angkut, sampai pedagang kecil yang biasa jualan di sekitar area pabrik. Mereka sering cerita, katanya pabrik itu menyimpan sebuah rahasia besar yang berhubungan dengan dunia gaib. Mereka menyebut satu nama yang membuat bulu kuduk siapapun merinding mendengarnya, Danyang Sukmo Abang. Konon, Danyang Sukmo Abang adalah roh penjaga kuno yang berasal dari zaman kerajaan. Sosoknya dipercaya sebagai penunggu tanah tempat pabrik itu berdiri. Ketika Belanda membangun pabrik, mereka tidak sengaja membangunkan arwah besar ini. Tapi bukannya marah, roh itu justru ditundukkan dan dibuat perjanjian rahasia. Perjanjian itu diteruskan oleh pemilik pabrik dari generasi ke generasi. Dengan imbalan tumbal dan ritual tertentu, Danyang Sukmo Abang memberi kekayaan, kejayaan, dan memastikan produksi gula tidak pernah berhenti. Cerita ini awalnya dianggap cuma mitos. Tapi coba bayangkan, bagaimana mungkin sebuah pabrik tua yang teknologinya sudah ketinggalan zaman masih bisa bersaing dengan pabrik modern? Apalagi para pekerja sering mendengar hal-hal aneh. Pernah ada seorang sopir truk yang cerita, katanya tengah malam saat ia lewat depan pabrik, terdengar suara gamelan lirih dari arah dalam. Padahal jelas tidak ada acara apa-apa. Suaranya pelan, tapi ritmenya aneh, seperti gending untuk ritual, bukan untuk hiburan. Ada juga pekerja shift malam yang pernah bersaksi, saat dia sedang membersihkan gudang, tiba-tiba dia mencium bau wangi kemenyan bercampur anyir darah. Waktu menoleh ke pojokan gudang, dia melihat ada sesajen yang tidak mungkin ditaruh manusia biasa. Ada kelapa gading, bunga 7 rupa, dan kain mori berlumur merah. Saat dia dekati, sesajen itu hilang begitu saja, lenyap seperti asap. Besoknya dia langsung berhenti kerja. Katanya tidak sanggup lagi melanjutkan. Semua hal aneh itu semakin memperkuat keyakinan warga sekitar bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di balik kejayaan pabrik gula Kertalestari. Bahkan, menurut cerita turun-temurun,
Nama Danyang Sukmo Abang sudah dikenal di desa itu jauh sebelum pabrik berdiri. Warga tua bilang, "Oho, sembrono, sedok, kono ana singen jaga." Dudu sembarang makhluk. Jangan sembarangan mendekat ke sana, karena ada penjaga yang bukan dari dunia kita. Orang-orang percaya bahwa Danyang Sukmo Abang ini digambarkan sebagai sosok tinggi besar. Kulitnya merah menyala seperti bara api, matanya hitam pekat, dan selalu menebar hawa panas yang menyengat. Setiap kali dia dipanggil dalam ritual, cahaya merah seperti api akan tampak dari balik cerobong asap pabrik. Katanya, kalau kamu berani melihat langsung, bisa bikin mata jadi buta karena tidak kuat menahan pancaran energinya. Cerita-cerita itu membuat nama pabrik semakin misterius. Bagi orang luar desa, pabrik itu mungkin terlihat biasa saja, hanya bangunan tua penghasil gula. Tapi bagi masyarakat sekitar, setiap kali melewati depan pabrik malam-malam, mereka selalu berusaha mempercepat langkah, menunduk, atau bahkan membaca doa dalam hati. Anak-anak sering diperingatkan agar tidak bermain dekat area pagar pabrik, apalagi kalau sudah lewat maghrib. Ada kepercayaan bahwa Danyang itu bisa mengajak siapa saja yang lengah atau tidak menghormati tempatnya. Yang bikin tambah seram adalah beberapa kali warga mendengar cerita karyawan yang mendadak hilang. Biasanya karyawan baru, yang masih muda, sehat, dan kuat bekerja. Awalnya dianggap kabur atau pindah kerja. Tapi anehnya, keluarga mereka juga tidak pernah tahu kemana perginya. Seolah-olah orang itu lenyap begitu saja. Setelah itu, pabrik justru semakin ramai pembeli dan produksi gulanya makin melimpah. Dari sinilah gosip soal tumbal pesugihan mulai beredar kencang. Wes sesa, pabrik iku dudumung ngandelke tenaga manungsa. Ana sing luwih gede nangin jero kono. Begitu kata salah satu mantan mandor yang akhirnya buka suara setelah pensiun. Dari situ, rumor soal pesugihan Danyang Sukmo Abang makin melekat. Orang-orang percaya pemilik pabrik tidak mungkin bisa mempertahankan usahanya tanpa bantuan dunia gaib. Sebab, secara logika bisnis, tidak ada yang masuk akal. Seorang sesepuh desa pernah bilang begini, Danyang Sukmo Abang iku dudu lelembut biasa. Dheweke ro leluhur sing kepenak uripe, nanging kudu dikasih panganan sing ora lumrah. Yen ora diwenehi tumbal, dewoke bakal njupuk dewe. Artinya, roh itu bukan sembarangan makhluk, melainkan sosok besar yang punya kekuatan luar biasa. Kalau tidak diberi tumbal, dia akan mengambil sendiri. Dan biasanya yang diambil adalah nyawa manusia. Warga pun hidup dalam dilema. Di satu sisi, pabrik memberi lapangan kerja. Banyak orang menggantungkan hidup dari situ. Tapi di sisi lain, mereka juga hidup dalam ketakutan karena selalu ada kemungkinan menjadi korban. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, apalagi menentang pemilik pabrik. Setiap kali ada yang mencoba mencari tahu lebih dalam, orang itu justru mendadak jatuh sakit, gila, atau bahkan meninggal dengan cara tidak wajar. Jadi, apakah benar pabrik gula Kertalestari mendapat kejayaan karena pesugihan? Apakah benar ada perjanjian gelap dengan Danyang Sukmo Abang? Entahlah, sampai hari ini, jawabannya masih jadi misteri besar yang terus menghantui setiap orang yang berani menyebut namanya. Beberapa karyawan pabrik sering cerita hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Cerita-cerita itu awalnya hanya dianggap lelucon, sekadar pengusir rasa lelah saat istirahat. Tapi makin lama, cerita itu makin konsisten, makin mirip. Seolah-olah semua orang pernah merasakan pengalaman yang sama. Hal pertama yang paling sering diceritakan adalah soal mesin pabrik yang bisa hidup sendiri, padahal belum dinyalakan. Mesin tua berkarat yang harusnya butuh tenaga besar untuk bergerak, entah kenapa bisa bergetar dan berputar sendiri, mengeluarkan suara keras seperti baru saja ada operator yang menekan tombol start. Seorang karyawan bagian mesin bernama Sugeng pernah cerita, malam itu dia jaga sendirian di ruang kontrol karena shift malam. Tiba-tiba, tanpa ada aba-aba, salah satu mesin penggiling tebu hidup sendiri. Suara besi saling bergesekan membuat telinganya berdengung. Dia panik karena tidak ada listrik yang sedang mengalir ke mesin itu. Dengan cepat dia coba mematikan saklar, tapi percuma. Mesin tetap beroperasi seolah ada kekuatan lain yang menggerakkannya. Setelah beberapa menit, mesin berhenti sendiri dan Sugeng melihat ada bekas bercak merah di roda gigi mesin itu. Dia kira oli, tapi setelah diusap dengan kain, warnanya lebih mirip darah kental. Sugeng bilang, setelah malam itu dia tidak pernah lagi berani sendirian di ruang mesin.
Bukan hanya itu, suara gamelan yang muncul dari gudang penyimpanan juga sering terdengar. Gudang itu sebenarnya hanya digunakan untuk menyimpan karang-karang gula siap kirim. Isinya gelap, berdebu, dan sangat sepi jika malam. Namun banyak karyawan bersaksi kalau mereka sering mendengar suara gamelan dari dalam, terutama menjelang tengah malam. Suaranya lirih, kadang hanya kendang dan saron yang terdengar, kadang lengkap dengan gong yang ditabuh pelan. Bukan suara gamelan biasa, melainkan irama lambat yang membuat bulu kuduk merinding. Seperti irama untuk mengiringi tarian sakral. Salah satu satpam pabrik pernah bercerita, dia sedang patroli jam 2 dini hari ketika mendengar suara itu dari dalam gudang. Penasaran, dia mendekat dan mencoba membuka pintu. Begitu pintu terbuka, suara gamelan langsung hilang, berganti dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia menyalakan senter dan melihat tumpukan karung gula biasa. Tidak ada apa-apa. Tapi saat cahaya senter diarahkan ke sudut ruangan, dia melihat kain merah panjang tergantung di udara, seperti melayang tanpa kait. Sekejap kemudian, kain itu hilang begitu saja. Satpam itu langsung lari ketakutan, bahkan sampai jatuh tersungkur di pintu keluar. Yang paling bikin merinding adalah penampakan bayangan merah besar di antara tumpukan karung gula. Banyak pekerja shift malam bersaksi melihat sosok itu. Tingginya lebih dari 2 meter, hanya terlihat sebagai bayangan berwarna merah pekat, seperti siluet manusia raksasa. Bayangan itu bergerak pelan, kadang menoleh, kadang berdiri diam menatap ke arah mereka. Ada yang mencoba mendekat, tapi begitu mereka maju, bayangan itu lenyap, meninggalkan bau hangus bercampur manis gula terbakar. Karyawan bernama Darto pernah punya pengalaman lebih dekat. Dia sedang mengikat karung gula sendirian ketika merasakan hawa panas dari belakang. Waktu menoleh, dia melihat bayangan merah itu berdiri hanya beberapa meter darinya. Matanya terasa berat, tubuhnya kaku, seperti ada yang menekan. Bayangan itu mengangkat tangannya, seakan ingin meraih dirinya. Dalam keadaan setengah sadar, Darto spontan membaca doa kecil yang diajarkan orang tuanya. Allahumma inni a'udzu. Seketika bayangan itu hilang, tapi karung gula di sampingnya terbakar bolong dengan bentuk telapak tangan besar. Setelah kejadian itu, Darto sering mimpi buruk, melihat sosok tinggi merah yang terus menatapnya dalam tidur. Keanehan demi keanehan itu bukannya membuat pabrik jadi sepi. Aneh bin ajaib, justru setiap kali ada kejadian mistis, produksi gula malah meningkat tajam. Mesin berjalan lebih lancar, hasil tebu lebih manis, dan gula yang dihasilkan lebih putih dibanding biasanya. Warga desa makin curiga. Mereka bilang setiap peristiwa ganjil itu bukan kebetulan. Ada yang percaya bahwa itulah tanda jika pesugihan dengan Danyang Sukmo, Abang, sedang berjalan. Sesepuh desa bahkan pernah berkata dengan nada berat, "Ojo gumunan, ojo kagetan. Yen ono sing ngegirisi neng kono, kui tanda yen Danyang lagi dijamu. Jangan heran kalau ada hal menyeramkan di pabrik itu, karena artinya sedang ada jamuan gaib untuk sang Danyang." Kalimat itu membuat banyak orang makin yakin bahwa pemilik pabrik memang sengaja memelihara sesuatu yang tidak kasat mata. Kabar angin juga menyebutkan bahwa setiap bulan tertentu, terutama menjelang musim panen tebu, ada ritual rahasia yang dilakukan di dalam pabrik. Ritual itu tidak pernah bisa dilihat orang luar. Tapi beberapa pekerja yang kebetulan lembur pernah mendengar suara gong besar dipukul 3 kali. Lalu disusul suara orang membaca mantra berbahasa Jawa kuno. Setelah itu, biasanya muncul bau kemenyan yang menyengat sampai keluar pagar. Ada yang bilang mereka mendengar suara jeritan samar dari arah gudang. Anehnya, tidak ada yang berani melapor atau menanyakan langsung pada pemilik pabrik. Semua orang memilih diam, karena mereka tahu risiko. Kalau terlalu banyak tahu, sudah ada beberapa orang yang mencoba membongkar rahasia itu, tapi nasib mereka selalu berakhir tragis. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, ada yang hilang dalam perjalanan pulang, bahkan ada yang ditemukan meninggal dengan kondisi tubuh gosong seperti terbakar dari dalam. Warga percaya itu semua adalah peringatan dari Danyang Sukmo Abang. Malam-malam di sekitar pabrik pun menjadi waktu yang ditakuti. Banyak warga yang sengaja memutar jalan agar tidak lewat depan pabrik setelah jam 9 malam. Mereka percaya bahwa setelah jam itu, tempat tersebut bukan lagi milik manusia. Beberapa kali ada orang nekat melintas, hasilnya selalu sama. Mereka mendengar suara-suara aneh. Ada yang mendengar tangisan perempuan,
Ada yang mendengar suara tertawa keras dari arah cerobong asap, dan ada juga yang mendengar derap kaki seperti ratusan orang sedang berbaris di dalam pabrik. Padahal pabrik jelas-jelas sudah kosong. Cerita-cerita itu semakin menegaskan bahwa keanehan di pabrik gula Kerta Lestari bukan sekadar kebetulan. Semua tanda menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di baliknya. Dan setiap kali ada tanda-tanda aneh itu muncul, produksi gula justru meningkat, keuntungan bertambah, dan pabrik makin jaya. Seakan-akan semakin besar pesta gaib yang terjadi, semakin manis pula hasil yang keluar dari pabrik tersebut. Beberapa pekerja lama bahkan sudah pasrah. Mereka percaya bekerja di pabrik itu berarti sudah menyerahkan diri pada nasib. Kalau beruntung, mereka hanya akan diganggu dengan penampakan atau suara-suara aneh. Kalau sial, mereka bisa jadi tumbal tanpa pernah diketahui orang lain. Namun karena kebutuhan hidup, mereka tetap bertahan. Karena pabrik itu satu-satunya sumber penghasilan terbesar di desa. Di warung kopi dekat perempatan desa, sering terdengar obrolan lirih para mantan pekerja. Suara mereka pelan, penuh waspada, seperti takut ada yang menguping. Aku tahu dewe, mesin aiso urip dewe, ning wektu iku malah gula metu luwih akeh. Luwih resik, kata salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, iku tanda yen danyang untuk tumbal. Yen danyang seneng, gula dadi luwih manis. Mereka lalu terdiam, menatap gelas kopi masing-masing, seolah tidak ingin membicarakan lebih jauh. Cerita tentang keanehan pabrik itu akhirnya menyebar keluar desa. Orang-orang dari daerah lain datang hanya untuk melihat dari jauh. Ada yang penasaran, ada juga yang ingin membuktikan sendiri. Tapi kebanyakan dari mereka hanya pulang dengan cerita seram. Ada yang motornya mati mendadak saat lewat depan pabrik. Ada yang kehilangan arah seolah-olah jalan berubah, dan ada juga yang tiba-tiba jatuh sakit beberapa hari setelah berkunjung. Semua kejadian itu makin memperkuat anggapan bahwa pabrik ini bukan pabrik biasa, melainkan tempat yang dijaga oleh kekuatan gaib yang haus tumbal. Dan di balik semua cerita itu, satu hal yang selalu muncul berulang-ulang. Bayangan merah besar yang berkeliaran di antara tumpukan karung gula. Siapapun yang pernah melihatnya tidak akan bisa melupakan tatapannya, meski hanya berupa siluet. Karena setiap mata yang menatap akan merasakan seolah-olah sedang dipanggil, sedang diawasi, dan sedang ditunggu. Seakan-akan bayangan itu sedang memilih siapa korban berikutnya. Konon, pemilik pabrik suka mengadakan ritual rahasia di malam Jumat Legi. Malam itu dipilih bukan tanpa alasan, karena bagi orang Jawa, Jumat Legi dipercaya sebagai waktu yang sakral. Saat batas antara dunia nyata dan dunia gaib sangat tipis. Pada malam itulah, menurut cerita warga, halaman belakang pabrik Kerta Lestari tidak pernah benar-benar sepi. Di dekat cerobong asap tua yang sudah dipenuhi lumut, aroma kemenyan merah akan tercium. Meski dari luar pagar, sesaji berupa kepala kambing hitam biasanya diletakkan di atas tampah bambu, dihiasi bunga 7 rupa, dan diperciki darah segar. Kepala kambing itu bukan kambing sembarangan. Konon, hewan yang dipilih haruslah kambing jantan dengan bulu hitam pekat tanpa belang sedikit pun. Matanya harus masih bening, dan tubuhnya sehat. Sebelum disembelih, kambing itu digiring berkeliling pabrik sebanyak 3 kali. Seakan-akan sedang diperkenalkan pada penghuni tak kasat mata yang ada di dalam. Warga yang pernah mendengar ceritanya bilang, setiap kali kambing itu digiring, suara mesin di dalam pabrik akan berdengung sendiri, seolah merespons kedatangan tumbal baru. Ketika malam tiba, beberapa orang berpakaian hitam akan berkumpul di halaman belakang. Mereka membentuk lingkaran, membawa dupa, kendi berisi air bunga, dan obor kecil yang menyala dengan api merah. Pemilik pabrik atau orang kepercayaannya berdiri di tengah lingkaran dengan wajah serius. Tidak ada suara lain selain bunyi mantra yang diucapkan pelan. Kadang samar, kadang terdengar jelas seperti bisikan. Mantra itu terdengar menggunakan bahasa Jawa kuno. He sukmo abang, kawula nyuwun rauhe, kawula nyuwun berkah lan kasugihan, kanthi tumbal sing sampun kawula aturake. Saat kepala kambing diletakkan di tanah, darahnya dibiarkan mengalir membasahi tanah sekitar cerobong. Pada saat itulah, cahaya merah menyala sering terlihat muncul dari balik dinding pabrik. Beberapa warga yang nekat mengintip dari jauh pernah bersaksi. Mereka melihat api merah besar menjilat ke langit, tapi anehnya tidak membakar apapun.
Api itu tidak menghasilkan asap seperti api biasa, justru menebarkan bau manis bercampur anyir yang membuat perut mual. Ada seorang warga, Pak Wiryo, yang dulu masih muda, pernah memberanikan diri untuk mengintip ritual itu bersama dua temannya. Mereka menggendep-pindak lewat kebun tebu di samping pabrik, lalu memanjat pohon randu besar yang tumbuh tidak jauh dari cerobong. Dari sana mereka bisa melihat halaman belakang. Katanya, malam itu mereka melihat lebih dari 10 orang berpakaian hitam berjongkok melingkar. Di tengah lingkaran, sesaji kepala kambing sudah dikelilingi api kecil dari obor. Suara gamelan lirih terdengar dari arah dalam pabrik. Padahal tidak ada orang yang terlihat menabuhnya. Irama gamelan itu lambat, berat, dan membuat dada terasa sesak. Ketiganya hampir tidak bisa bernapas karena rasa takut. Apalagi saat tiba-tiba mereka melihat sosok bayangan merah muncul di balik cahaya api. Sosok itu besar, jauh lebih tinggi dari manusia, dengan bentuk samar seperti manusia, tapi kulitnya bersinar merah. Matanya hitam pekat, dan di kepalanya seperti ada mahkota dari batang tebu kering. Sosok itu berdiri diam, tapi hawa panas langsung terasa menusuk kulit mereka, meski jarak cukup jauh. Teman Pak Wiryo sampai berbisik ketakutan. Gusti, ojo nganti Dewike waruh awake to you. Jangan sampai dia melihat kita. Namun naas, pada detik berikutnya, sosok itu perlahan menoleh ke arah mereka yang sedang bersembunyi di pohon randu. Matanya menatap tajam, dan ketiganya langsung merasa seolah-olah ada tangan besar yang mencekik leher mereka dari jauh. Napas mereka terhenti, pandangan mulai gelap. Beruntung, salah satu dari mereka spontan menjatuhkan diri dari pohon sambil berteriak membaca doa. Suara teriakan itu membuat konsentrasi buyar, dan tiba-tiba bayangan merah itu lenyap. Ketiganya berlari tunggang langgang keluar dari kebun tebu tanpa menoleh ke belakang. Setelah kejadian itu, dua teman Pak Wiryo jatuh sakit berbulan-bulan, tubuhnya lemah, dan setiap malam mengigau menyebut nama Sukmo Abang. Cerita-cerita tentang ritual malam Jumat Legi makin lama makin dianggap nyata. Warga desa yang tinggal dekat pabrik sering merasakan hawa aneh setiap kali malam itu tiba. Lampu rumah mereka berkedip-kedip, suara anjing melolong panjang tanpa henti, dan ayam jago berkokok tidak pada waktunya. Anak-anak kecil sering rewel, menangis tanpa sebab, dan tidak bisa ditenangkan. Bahkan ada yang bilang pernah melihat api merah menari-nari di atap pabrik seperti lampu obor raksasa. Yang lebih mengerikan, beberapa kali setelah ritual selesai, warga menemukan jejak darah segar di jalan tanah dekat pabrik. Darah itu membentuk garis panjang, seakan-akan ada sesuatu yang diseret. Jejak itu biasanya hilang menjelang pagi, seakan-akan terserap ke dalam tanah. Pernah ada yang mencoba menaburkan garam di atas jejak itu, tapi hasilnya justru membuat tanah di sekitarnya gosong dan berbau hangus. Sejak itu tidak ada lagi yang berani mengusik. Mereka yang bekerja di pabrik pun paham betul, setiap malam Jumat Legi bukan waktu yang aman untuk berada di dalam. Banyak pekerja sengaja izin tidak masuk malam itu, meski gajinya dipotong. Mereka lebih memilih kehilangan uang daripada kehilangan nyawa. Tapi selalu ada beberapa orang yang dipaksa tetap berjaga. Biasanya karyawan baru atau buruh harian. Anehnya, tidak semua dari mereka bisa pulang dengan selamat. Ada yang tiba-tiba sakit keras. Setelah jaga malam itu, ada yang mendadak hilang, dan ada yang ditemukan meninggal di kebun tebu dengan tubuh membiru. Warga percaya, itulah cara Danyang Sukmo Abang menerima tumbal. Kepala kambing hanyalah simbol, tapi yang benar-benar ia inginkan adalah jiwa manusia. Dan setiap kali jiwa itu diambil, produksi pabrik akan meningkat. Gula yang dihasilkan lebih putih, dan penjualan semakin laris. Beberapa orang tua di desa sering mengingatkan anak-anak muda agar tidak mendekat pabrik di malam Jumat Legi. Mereka bilang, yen krungu kong muni telu keping, kui tanda yen jagat wis kebuka. Ojo nganti cedak, nenek ora pengen ketemu sing ora katon. Kalau kalian mendengar suara gong dipukul 3 kali, itu tandanya dunia gaib sedang terbuka. Jangan sekali-kali mendekat kalau tidak ingin bertemu dengan yang tak kasat mata. Tapi meski sudah sering diperingatkan, selalu saja ada orang-orang yang penasaran. Pernah ada 2 mahasiswa dari kota datang untuk melakukan penelitian tentang sejarah pabrik gula di Jawa. Mereka mendengar cerita tentang ritual ini dan ingin membuktikan sendiri. Malam Jumat Legi itu mereka membawa kamera, dan
alat perekam suara, lalu bersembunyi di semak-semak tidak jauh dari pagar belakang. Menurut kabar, kamera mereka sempat merekam cahaya merah menyala dan bayangan besar yang bergerak di halaman pabrik. Tapi saat mereka pulang, hanya satu orang yang sampai rumah. Temannya hilang tanpa jejak, dan rekaman kamera yang dibawa ternyata kosong, hanya menampilkan layar hitam dengan suara gamelan lirih. Sejak kejadian itu, masyarakat makin yakin bahwa siapapun yang berani mengintip ritual akan mendapat balasan. Cerita tentang mahasiswa yang hilang masih jadi peringatan hingga sekarang. Bahkan keluarganya pun tidak pernah menemukan jasadnya. Orang-orang bilang dia sudah jadi bagian dari perjanjian itu. Nyawanya sudah diambil oleh Danyang Sukmo Abang sebagai tumbal tambahan. Ritual malam Jumat Legi di pabrik Kertalestari akhirnya bukan hanya sekadar cerita. Banyak saksi mata, banyak kejadian nyata, meski tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan. Semua hanya berupa pengalaman pribadi yang selalu berakhir dengan misteri. Dan setiap kali cerita itu disampaikan, bulu kuduk siapapun yang mendengar akan berdiri karena seolah-olah bayangan merah itu masih mengawasi dari kejauhan. Cerita makin ngeri saat ada karyawan yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Awalnya, orang-orang mengira mereka kabur karena tidak kuat bekerja di pabrik yang keras itu. Maklum, gaji buruh pabrik gula Kertalestari tidak sebanding dengan tenaga yang terkuras. Mereka harus berjaga semalaman, mengangkat karang-karang berat, dan berhadapan dengan mesin-mesin besar yang panas. Jadi kalau ada yang tiba-tiba menghilang, orang-orang biasanya berpikir mereka hanya lari tanpa pamit, mencari peruntungan di kota lain. Tapi yang membuat warga mulai curiga adalah kejanggalan yang selalu mengikuti setiap hilangnya seorang pekerja. Bukannya produksi terganggu karena kehilangan tenaga kerja, justru sebaliknya. Setiap kali ada karyawan yang hilang, pabrik malah semakin ramai pembeli. Gula yang diproduksi tiba-tiba lebih halus, lebih putih, dan dalam jumlah yang melimpah. Bahkan permintaan dari kota-kota besar datang silih berganti. Seolah ada kekuatan gaib yang membuat hasil panen tebu lebih manis dari biasanya. Desas-desus pun cepat menyebar di desa. Bisik-bisik warga menyebut bahwa para pekerja yang hilang itu sebenarnya tidak kabur, melainkan dijadikan tumbal pesugihan. Katanya, darah manusia itulah yang dipakai sebagai bagian dari perjanjian. Dengan Danyang Sukmo Abang, ada yang bilang tubuh mereka tidak pernah benar-benar ditemukan karena sudah ditelan oleh sosok gaib itu. Salah. Satu cerita yang paling terkenal adalah tentang seorang buruh bernama Jatmiko. Dia adalah pria berusia 28 tahun, masih muda, pekerja keras, dan sudah menikah dengan seorang wanita bernama Sulastri. Mereka baru saja dikaruniai anak pertama. Jadi Jatmiko sebenarnya tidak berniat meninggalkan pekerjaannya. Suatu malam, dia mendapat giliran jaga di dekat gudang penyimpanan. Teman-temannya masih sempat bercanda dengannya saat jam kerja dimulai. Tapi menjelang tengah malam, Jatmiko tidak terlihat lagi. Awalnya mereka mengira Jatmiko pergi ke toilet atau tidur di pojok ruangan. Tapi setelah dicari ke seluruh area pabrik, dia tidak juga ditemukan. Karung-karung gula masih menumpuk rapi, mesin masih berdengung seperti biasa, tapi keberadaan Jatmiko benar-benar lenyap. Pihak pabrik mengatakan mungkin dia kabur, namun istrinya tidak percaya. Sulastri tahu betul suaminya tidak akan meninggalkan keluarga, apalagi tanpa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, hal aneh mulai terjadi di rumah Sulastri. Setiap malam, pintu rumah mereka diketuk pelan, padahal tidak ada orang di luar. Kadang terdengar suara langkah kaki masuk, tapi saat dilihat, tidak ada siapa-siapa. Anak mereka yang masih bayi sering menangis keras setiap kali tengah malam, seolah melihat sesuatu di sudut ruangan. Yang paling membuat Sulastri histeris adalah ketika suatu malam, ia melihat bayangan suaminya berdiri di depan rumah. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tubuhnya berlumuran darah. Bayangan itu hanya berdiri sebentar, lalu menghilang dalam gelap. Sejak saat itu, warga semakin yakin bahwa Jatmiko bukan kabur, melainkan dijadikan tumbal. Ada tetua desa yang mengatakan, yen wis dadi tumbal, rohe ora aiso meneng, dheweke bakal bali ngogoleki dalan. Merga uripe dicabut kanthi ora lumrah. Kalau sudah jadi tumbal, rohnya tidak bisa tenang. Dia akan kembali mencari jalan, karena hidupnya dicabut dengan cara yang tidak wajar. Dan benar saja, beberapa pekerja yang pernah jaga malam di gudang setelah kejadian itu bersaksi
bahwa mereka sering mendengar suara Jatmiko memanggil namanya sendiri. Suara lirih seperti bisikan, ko, Jatmiko, bergema di antara karung gula. Bahkan ada yang melihat sosoknya berjalan tertatih, darah menetes dari leher, seolah minta tolong. Namun setiap kali didekati, sosok itu lenyap, meninggalkan bau anyir menusuk hidung. Kejadian serupa bukan hanya menimpa Jatmiko. Setahun kemudian, seorang pekerja lain bernama Darmadi juga hilang. Kali ini kejadiannya lebih menyeramkan. Darmadi terakhir terlihat sedang membersihkan mesin giling tebu bersama 3 orang temannya. Mereka sempat keluar sebentar untuk mengambil alat, dan ketika kembali, tubuh Darmadi sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah bercak darah di lantai, seperti ada yang menyeret tubuhnya ke dalam mesin. Tapi anehnya, mesin itu tidak berhenti bekerja. Tidak ada tanda-tanda hancurnya tubuh manusia di dalamnya. Teman-temannya ketakutan dan segera melapor ke mandor. Tapi pihak pabrik hanya bilang itu kecelakaan kerja, meskipun jasad Darmadi tidak ditemukan. Anehnya lagi, setelah kejadian itu, gula yang dihasilkan dari mesin giling terasa lebih manis dari biasanya. Bahkan ada aroma wangi yang tidak biasa. Para pembeli semakin ramai, pabrik makin kaya, sementara keluarga Darmadi hanya menerima santunan kecil tanpa penjelasan. Warga desa makin yakin ada darah manusia yang ditukar untuk pesugihan. Mereka percaya bahwa setiap kali tumbal diberikan, Danyang Sukmo Abang akan muncul dan menghisap darah korban itu sebagai syarat perjanjian. Darah itu lalu menjadi penyubur bagi tebu, menjadikan hasil gula lebih manis dan melimpah. Cerita tentang tumbal makin meluas ketika ada seorang karyawan tua bernama Pak Ranu yang memutuskan berhenti bekerja. Dia sudah hampir 20 tahun mengabdi di pabrik, tapi akhirnya tak tahan lagi. Katanya, dia sering melihat dengan mata kepala sendiri proses tumbal itu. Pernah suatu malam, dia diminta mengantarkan karung gula ke gudang belakang. Saat melewati area dekat cerobong asap, dia mendengar suara orang berteriak minta tolong. Awalnya dia kira itu suara pekerja yang terjepit mesin. Tapi ketika dia mendekat, yang dilihat justru sosok manusia tergantung terbalik. Darahnya menetes ke sebuah wadah besar, seperti kendi batu. Orang itu bukan siapa-siapa, melainkan salah satu buruh harian yang baru 2 minggu bekerja. Tubuhnya digantung dengan tali, dan beberapa orang berpakaian hitam berdiri mengelilinginya. Mereka melantunkan mantra sambil menadah darah yang menetes. Pak Ranu ingin menolong, tapi tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Entah bagaimana caranya, dia tiba-tiba sudah berada di depan rumahnya. Tubuhnya gemetar, wajah pucat, dan baju basah oleh keringat dingin. Sejak kejadian itu, Pak Ranu tidak pernah mau kembali bekerja. Dia lebih memilih hidup sederhana, bertani di sawah, daripada menjadi saksi hidup kejahatan yang dibungkus ritual gaib. Aku ragelem dari korban. Yen kudu urip sing prasaja. Yowes, sing penting ora dolanan karo setan, katanya pada warga lain. Aku tidak mau jadi korban. Kalau harus hidup sederhana, ya sudah. Yang penting tidak bermain dengan setan. Namun, meski banyak orang curiga, tidak ada yang berani melawan pemilik pabrik. Orang-orang beranggapan pemilik pabrik sudah terlindungi kekuatan gaib. Danyang Sukmo Abang, siapapun yang mencoba membongkar rahasianya, hidupnya pasti tidak akan lama. Beberapa tokoh desa yang dulu sempat berencana melaporkan ke pihak berwajib, malah meninggal dengan cara aneh. Ada yang mendadak sakit keras, ada yang kecelakaan misterius, bahkan ada yang hilang begitu saja. Bagi warga sekitar, kisah tumbal misterius di pabrik Kertalestari bukan lagi sekadar desas-desus. Itu adalah kenyataan yang menakutkan. Dan semakin lama, semakin banyak orang percaya bahwa tidak ada yang bisa menghentikan siklus itu. Pabrik tetap berdiri megah, produksi gula semakin deras, dan korban-korban baru akan terus berjatuhan demi menjaga perjanjian dengan Danyang Sukmo Abang malam-malam tertentu. Terutama saat bulan purnama jatuh di Jumat Legi, orang-orang desa memilih menutup pintu rapat-rapat. Mereka tidak mau keluar rumah, tidak peduli seberapa panas udara atau seberapa gaduh suara anjing menggonggong, karena mereka tahu malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah waktunya tumbal dicari, darah dipersembahkan, dan pabrik kembali mengikat janji dengan penunggu gaibnya. Beberapa warga bersumpah pernah melihat penampakannya. Sosok yang disebut sebagai Danyang Sukmo Abang itu tidak lagi sekadar cerita Turen Temoron atau bisikan pekerja pabrik, melainkan banner-banner menampakkan diri di hadapan mereka. Malam itu,
Udara begitu panas, meski angin bertiup kencang dari arah kebun tebu. Seorang lelaki tua bernama Pak Rawi sedang dalam perjalanan pulang setelah ikut ronda malam. Ketika melewati jalan setapak di belakang pabrik, ia mencium bau menyengat yang aneh, campuran antara gula hangus, darah, dan kemenyan yang terbakar. Awalnya ia mengira ada karyawan yang sedang membuang sampah atau membakar tebu kering. Tapi langkahnya terhenti saat melihat sesuatu berdiri di dekat pagar pabrik. Tingginya jauh di atas manusia, mungkin lebih dari 2 meter. Kulitnya merah menyala, seolah dipenuhi bara api. Matanya hitam legam tanpa bola putih. Dan kepalanya dihiasi mahkota dari batang tebu kering yang bergerincing tiap kali tertiup angin. Nafas makhluk itu berat, bergemuruh, seolah keluar dari perut bumi. Pak Rawi terpaku. Tubuhnya lemas, lidahnya kelu. Sosok itu menoleh pelan ke arahnya. Dan pada saat itulah Pak Rawi hampir pingsan. Sorot matanya menembus jantung, membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Dari mulut makhluk itu menetes cairan merah kehitaman, menimbulkan bau anyir yang menusuk hidung. Pak Rawi hanya bisa bergumam lirih, "Astagfirullah, Gusti paringi pangayoman," dan menutup mata rapat-rapat. Saat ia membuka matanya kembali, sosok itu sudah menghilang. Hanya tersisa tanah becek dengan bercak merah gelap, seperti darah yang meresap ke dalam tanah. Cerita Pak Rawi menyebar cepat, dan ternyata ia bukan satu Satania yang pernah melihatnya. Seorang pemuda bernama Aris juga bersaksi bahwa saat ia pulang dari kebun tebu pada sore hari menjelang maghrib, ia melihat bayangan besar bergerak di dalam area pabrik. Bayangan itu tidak punya bentuk jelas, hanya warna merah menyala yang bergerak pelan di antara mesin-mesin tua. Anehnya, meski matahari masih ada, bayangan itu tetap terlihat, seolah tidak peduli pada cahaya. Aris mengaku mendengar suara gamelan lirih yang bercampur dengan tangisan perempuan, membuat bulu kuduknya berdiri. Semakin banyak orang mengaku melihat penampakan itu. Ada yang mengatakan makhluk itu sering muncul menjelang ritual pesugihan. Ada pula yang percaya ia memang berpatroli, memastikan pabrik tetap aman, dan tidak ada yang berani membongkar rahasianya. Orang-orang desa jadi semakin takut. Mereka menganggap Danyang Sukmo Abang bukan sekadar penunggu, tapi benar-benar raja gaib yang menguasai tempat itu. Suatu malam Jumat Legi, beberapa anak muda desa yang iseng mencoba membuktikan keberadaan makhluk itu. Mereka membawa lampu Petromax dan nekat berjalan mendekati pagar belakang pabrik. Dari jauh, mereka sudah merasakan hawa panas aneh yang tidak seperti udara biasa. Ketika mereka semakin dekat, terdengar suara berat seperti napas hewan besar. "SSSHHH, kau kranggu ora," bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Yang lain mengangguk, wajahnya pucat. Tiba-tiba, di balik cerobong asap tua, muncul cahaya merah menyala. Semakin lama semakin terang. Lalu dari balik kabut tipis itu, muncul sosok tinggi besar. Tingginya menjulang, kulitnya merah seperti bara, matanya hitam pekat menatap lurus ke arah mereka. Anak-anak muda itu kaku, tak mampu lari. Salah satu dari mereka berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bau gula hangus bercampur darah tiba-tiba menyergap, membuat mereka hampir muntah. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan. Dari telapak tangannya, menetes cairan merah yang jatuh ke tanah dan langsung menyerap. Anehnya, di tanah yang terkena tetesan itu, tumbuh rumput kering yang segera berubah hitam lalu layu. Salah seorang pemuda, karena ketakutan, akhirnya jatuh pingsan. Yang lain berusaha menyeretnya pergi, dan entah bagaimana mereka bisa sampai ke rumah salah satu warga dalam keadaan setengah sadar. Sejak malam itu, tak ada lagi pemuda desa yang berani mendekati pabrik. Mereka semua sepakat bahwa penampakan itu nyata, bukan hanya ilusi atau cerita bohong. Kisah tentang Sukmo Abang semakin meluas. Orang-orang yang melewati jalan dekat pabrik sering mengaku mencium bau aneh. Ada pula yang merasa diikuti oleh bayangan merah besar di kejauhan. Bahkan beberapa kali, warga mendengar suara tertawa berat di tengah malam, hahaha, yang bergema sampai ke perkampungan. Suara itu membuat orang-orang menutup pintu dan jendela rapat-rapat, sambil membaca doa berulang kali. Yang paling mencekam adalah cerita seorang ibu bernama Mbok Sarmi. Ia tinggal tidak jauh dari area kebun tebu yang masih dimiliki pabrik. Suatu malam, ketika hendak mengambil air di sumur belakang rumah, ia melihat bayangan besar melintas cepat di antara batang-batang tebu. Bayangan itu tidak berjalan,
melainkan seperti melayang. Ia jelas melihat cahaya merah memantul dari mahkota tebu di kepalanya. Tubuhnya langsung lemas. Ember yang dibawanya terjatuh dan airnya tumpah. Ia hanya bisa berlari kembali ke rumah sambil berteriak lirih, "Iblis, iblis." "Abang," sejak kejadian itu, Mbok Sarmi jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, matanya kosong, dan setiap malam ia mengigau. Kadang terdengar ia bergumam dalam bahasa Jawa halus, "Ampuni kula, kula boten nyuwun." Seakan berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Warga percaya Sukmo Abang menampakkan diri padanya karena ia tanpa sengaja melanggar wilayah gaib yang sudah dijaga dengan ketat. Para sesepuh desa pun angkat bicara. Salah satunya, Mbah Karto, mengatakan bahwa penampakan Danyang Sukmo Abang adalah tanda bahwa perjanjiannya dengan pemilik pabrik semakin kuat. Yen Danyang wiswani nuduhake wujud, artin wismarem karo tumbal sing diwenehke. Katanya, jika Danyang sudah berani menampakkan wujud, artinya ia sudah puas dengan tumbal yang diberikan. Tapi di balik kepuasan itu, ada pesan terselubung. Tumbal harus terus dipenuhi, atau malapetaka akan menimpa. Bau khas yang selalu menyertai penampakan itu menjadi ciri tersendiri. Setiap kali ia muncul, orang-orang akan mencium aroma gula terbakar yang menyengat, bercampur dengan bau amis darah segar. Bau itu begitu kuat hingga menusuk ke kepala, membuat orang pusing dan mual. Bahkan setelah sosok itu menghilang, bau itu masih bertahan lama, seolah menjadi penanda bahwa ia baru saja melintas. Ada juga cerita dari seorang pekerja bernama Suyatno. Dia mengaku pernah sendirian di gudang malam hari saat tiba-tiba lampu padam. Dalam kegelapan, ia melihat dua mata besar berwarna hitam menyala di sudut ruangan. Mata itu menatapnya tanpa berkedip, lalu perlahan bergerak mendekat. Suyatno panik dan berusaha lari, tapi pintu gudang terkunci dari luar. Ia menjerit-jerit minta tolong, hingga akhirnya pintu terbuka dan beberapa pekerja lain masuk membawa lampu. Anehnya, tidak ada apa-apa di dalam gudang, tapi di lantai ditemukan jejak kaki besar berwarna merah yang meninggalkan bekas seperti terbakar. Sejak malam itu, Suyatno berhenti bekerja. Ia memilih pulang ke kampung halamannya, meninggalkan desa itu selamanya. Katanya, lebih baik hidup miskin daripada bekerja di tempat yang dijaga makhluk seperti itu. "Urip ra perlu sugih, nenek kudu nyerahke nyowo," katanya pada teman temonia sebelum pergi. Penampakan Sukmo Abang akhirnya menjadi momok bagi warga. Mereka percaya bahwa makhluk itu bukan hanya penjaga, tapi juga pengingat bahwa pabrik berdiri bukan karena kerja keras manusia semata, melainkan karena perjanjian berdarah. Dan selama perjanjian itu tidak diputus, penampakan akan terus terjadi, tumbal akan terus dicari, dan pabrik Kertalestari akan tetap berdiri dengan kejayaannya yang menyeramkan. Seorang sesepuh desa pernah memperingatkan, barang siapa bersekutu dengan Sukmo Abang, hidupnya tidak akan pernah tenang. Rezeki besar, tapi harus bayar dengan nyawa. Kalimat itu diucapkan oleh Mbah Wiryo, lelaki sepuh berusia hampir 80 tahun, yang dikenal sebagai orang bijak di desa. Rambutnya sudah putih semua, jalannya tertatih dengan tongkat bambu, tapi matanya masih tajam, seolah bisa menembus rahasia yang tersembunyi di balik dunia kasat mata. Orang-orang desa masih ingat jelas malam ketika Mbah Wiryo menyampaikan peringatannya. Saat itu, warga berkumpul di langgar kecil setelah sholat Isya. Mereka resah dengan hilangnya beberapa pekerja pabrik. Juga karena semakin banyak warga yang mengaku melihat penampakan Sukmo Abang, suasana malam itu hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Lampu minyak bergoyang tertiup angin, menimbulkan bayangan samar di dinding bambu. Dengan suara serak namun tegas, Mbah Wiryo berkata, "Kowe kabeh kudu ngati-ati, pabrik iku ora mung pabrik. Ing jeron ana perjanjian peteng. Danyang Sukmo Abang iku dudu lelucon. Sapa wae sing nyawiji karo dheweke ora bakal nemu tentrem yurepe." Kata-katanya membuat bulu kuduk warga berdiri. Ia menegaskan bahwa makhluk itu bukan sekadar penunggu biasa, melainkan Danyang yang haus darah. Setiap janji yang dibuat dengan dia harus ditebus, bukan dengan harta, bukan dengan barang, melainkan dengan nyawa manusia. Sayangnya, peringatan itu tidak pernah sampai pada telinga pemilik pabrik, atau mungkin sengaja diabaikan. Pemilik pabrik, seorang lelaki kaya bernama Tuan Surya, dikenal ambisius
dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Ia sering mengatakan, selama gula tetap laku, selama uang terus mengalir, aku tidak peduli apa kata orang. Kalimat itu membuat banyak orang yakin bahwa Surya sudah terlalu dalam masuk dalam ikatan perjanjian dengan Sukmo Abang. Setiap kali ada buruh yang hilang, setiap kali ada warga yang melihat penampakan, justru semakin sering ritual diadakan. Malam-malam tertentu, warga yang rumahnya dekat pabrik bisa mencium bau kemenyan dan suara gamelan samar. Mereka juga kadang mendengar teriakan aneh, seperti jeritan orang yang sedang kesakitan, suara kayak wong disembelih, kata salah seorang warga dengan wajah pucat. Tapi esok paginya, pabrik tetap beroperasi seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Ada kabar yang beredar bahwa di dalam pabrik terdapat jalur bawah tanah rahasia. Jalur itu konon dibuat sejak zaman Belanda. Namun oleh pemilik pabrik sekarang dipakai untuk menyimpan sesaji dan darah tumbal. Jalur itu menghubungkan gudang utama dengan sebuah ruangan gelap di bawah tanah yang tidak pernah dibuka untuk umum. Beberapa mantan pekerja berbisik bahwa mereka pernah melihat orang-orang berpakaian hitam membawa kendi besar berisi cairan merah ke dalam ruangan itu. Mereka percaya cairan itu adalah darah manusia yang dijadikan persembahan bagi Sukmo Abang. Warga desa semakin resah. Mereka merasa tidak ada yang bisa menghentikan perjanjian itu. Beberapa tokoh muda sempat ingin melapor ke pihak berwajib, tapi niat itu selalu gagal. Entah kenapa, setiap kali seseorang berencana melawan pemilik pabrik, selalu ada saja kejadian aneh yang menimpa. Ada yang mendadak jatuh sakit parah, ada yang kecelakaan misterius, bahkan ada yang hilang tanpa kabar. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menjaga rahasia pabrik tetap terkunci. Mbah Wiryo kembali memperingatkan, kau kudu yen wong wis dolanan karo danyang abang kui, kabeh wong sak kampung bisa kecantol. Sing salah siji nyembah, sing liyane bisa kena getah. Artinya, jika satu orang sudah terikat dengan danyang itu, dampaknya bisa menyeret seluruh kampung. Dan memang, perlahan-lahan, desa di sekitar pabrik mulai diliputi aura suram. Banyak warga yang mengeluh sering mimpi buruk. Ada yang mimpi dikejar bayangan merah, ada yang melihat sosok tinggi besar duduk di ujung ranjang. Ada pula yang mendengar suara tangisan bayi di tengah malam, padahal tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, beberapa warga mendengar suara gamelan keras sekali dari arah pabrik. Suaranya berbeda dari biasanya, seperti gamelan yang dimainkan dengan cepat dan penuh amarah. Orang-orang mengintip dari kejauhan, dan mereka melihat cahaya merah menyemburat dari cerobong asap. Di langit, burung-burung gagak berputar-putar, berteriak keras seakan ketakutan. Iki tanda, elek, gumam Mbah Wiryo dengan wajah muram. Ketakutan warga semakin mania dijedi ketika seorang bocah kecil bernama Bulan tiba-tiba hilang. Ia terakhir terlihat bermain di dekat kebun tebu, tidak jauh dari pagar pabrik. Orang-orang panik mencari, bahkan sampai dini hari, tapi tidak menemukan apa-apa selain sandal kecilnya yang tergeletak di tanah. Beberapa hari kemudian, ibunya bermimpi didatangi Wulan dengan tubuh berlumuran darah. Dalam mimpinya, anak itu berkata, "Ibu, aku dipanggil wong abang kui." Setelah itu, ibunya jatuh sakit keras, tubuhnya lemah, matanya kosong. Warga yakin Wulan telah dijadikan tumbal baru. Meski bukti-bukti itu semakin jelas, pemilik pabrik tetap bergeming. Bahkan ada kabar bahwa ia kini semakin sering datang ke jalur bawah tanah untuk memimpin ritual sendiri. Konon, ia tidak lagi takut melihat Sukmo Abang secara langsung. Mereka yang pernah mengintip dari kejauhan berkata bahwa tubuh Tuan Surya bergetar setiap kali makhluk itu muncul. Tapi ia tetap tegak berdiri, seolah sudah terbiasa dengan kehadirannya. Yang lebih mengerikan, ada kabar bahwa Surya pernah berbicara langsung dengan makhluk itu, dan suaranya terdengar jelas, "Aku wis maringi, saiki giliranmu nambahi. Aku sudah memberi, sekarang giliranmu menambah." Kata-kata itu membuat bulu kuduk orang-orang yang mendengarnya berdiri. Apa maksudnya? Apakah tumbal yang diberikan belum cukup? Apakah Danyang Sukmo Abang meminta lebih banyak nyawa lagi? Warga hanya bisa berdoa agar desa mereka tidak ikut terseret lebih jauh ke dalam perjanjian berdarah itu. Mbah Wiryo dengan wajah letih, suatu malam berkata lirih pada beberapa pemuda desa, "Ora ana ting aiso ngalah, Danyang iku kajaba pemilik Dewe Thingwani mecah perjanjian. Nanging kowe kudu ngerti,
wong sing wani mecah janji, urip, ora bakal selamat. Tidak ada yang bisa mengalahkan danyang itu, kecuali pemiliknya sendiri yang berani memutus perjanjian. Tapi orang yang berani melakukannya, hidupnya pasti tidak akan selamat. Sejak saat itu, warga hanya bisa pasrah. Mereka hidup dalam ketakutan setiap malam, menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu minyak, dan berdoa agar keluarga mereka tidak menjadi korban berikutnya. Namun di lubuk hati terdalam, mereka tahu bahwa selama pabrik itu masih berdiri, selama ritual masih dilakukan, dan selama jalur bawah tanah masih menyimpan sesaji berdarah, bayangan merah Sukmo Abang akan terus menghantui mereka. Hingga suatu malam, seorang warga berani masuk ke pabrik untuk membuktikan sendiri. Namanya Bayu, seorang pemuda berusia 27 tahun yang dikenal nekat dan keras kepala. Dari kecil ia sudah mendengar cerita menyeramkan tentang pabrik gula Kertalestari, tapi ia tidak pernah benar-benar percaya. Menurutnya, itu semua hanya bualan orang kampung yang suka melebih-lebihkan sesuatu. Ia sering berkata pada teman-temannya, wong kowe ki gampang digenteni krito, pabrik yo pabrik, mesin yo mesin, ora ono jinjinan. Namun, semenjak hilangnya Wulan, anak kecil yang sering ia lihat bermain di dekat rumahnya, Bayu mulai goyah. Ia merasa ada yang salah, ada kebenaran yang disembunyikan. Maka pada malam Jumat Legi, ketika warga desa memilih mengurung diri di rumah, Bayu memutuskan untuk masuk ke pabrik seorang diri. Ia membawa senter kecil, kamera sederhana, dan niat bulat untuk merekam semua yang ia lihat agar bisa menunjukkan kebenaran pada orang-orang. Langkah Bayu pelan, tapi mantap saat melewati kebun tebu yang gelap gulita. Angin berdesir pelan. Daun-daun tebu bergesekan menimbulkan suara seperti bisikan. Sesekali terdengar bunyi burung hantu dari kejauhan, membuat bulu kuduk meremang. Ia menyalakan kameranya, menyorot ke arah pagar pabrik yang tinggi dan berkarat. Anehnya, gembok yang biasanya menggantung di gerbang malam itu tidak ada. Gerbang besi terbuka sedikit, seakan memang sengaja menunggu seseorang masuk. Bayu menelan ludah, lalu melangkah masuk. Suasana di dalam pabrik jauh lebih mencekam. Bau gula bercampur anyir menyengat hidungnya. Lantai semen terasa lembab. Setiap langkahnya menimbulkan gema yang menggema panjang. Di kejauhan, terdengar samar-samar bunyi gamelan. Lirih namun jelas, seakan dimainkan dari balik dinding, dengan senter di tangan kiri dan kamera di tangan kanan. Bayu berjalan semakin dalam. Ia melewati deretan mesin tua yang besar-besar. Beberapa mesin tampak berkarat, tapi anehnya ada satu dua yang berputar pelan, meski tidak ada orang yang menyalakan. Suara krek, krek, krek terdengar teratur, seperti mesin yang sedang dipaksa bekerja. Bayu merapatkan jaketnya, merinding. Masya Allah, kok ISO urip diu, gumamnya pelan. Ia mencoba mendekat ke salah satu mesin. Begitu senter menyorot ke arah roda besar yang berputar, ia melihat bercak merah menetes di sana. Awalnya ia kira itu oli, tapi setelah diperhatikan lebih dekat, warnanya terlalu pekat dan kental. Darah. Bayu tertegun. Wajahnya pucat, namun ia tetap mengangkat kamera dan merekam, berusaha menenangkan diri. Langkahnya berlanjut ke gudang penyimpanan. Di tempat inilah warga sering bilang terdengar suara gamelan tengah malam. Bayu menempelkan telinganya ke pintu kayu besar gudang itu. Benar saja, suara gamelan semakin jelas. Bukan hanya kendang, tapi juga gong dan saron, dimainkan cepat seakan ada hajatan besar. Namun, suara itu bercampur dengan sesuatu yang lebih menyeramkan. Teriakan panjang, parau seperti orang sedang disiksa. Jantung Bayu berdentum keras, tapi rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia mendorong pintu perlahan. Pintu itu berderit panjang, dan dari celah kecil cahaya merah menyemburat, membuat wajahnya tersinari temaram menyeramkan. Ia membuka pintu lebih lebar, lalu menyorotkan senter. Di dalam ruangan, Bayu melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Lantai gudang dipenuhi lingkaran merah besar. Entah cat atau darah, ia tidak tahu. Di tengah lingkaran itu ada sesaji. Kepala kambing hitam yang masih meneteskan darah segar. Kendi-kendi tanah liat berisi cairan merah, serta dupa merah yang mengepul pekat. Asapnya berputar-putar, membentuk kabut tebal yang berkilau dalam cahaya senter. Dan di ujung ruangan, ada sosok tinggi menjulang. Kulitnya merah menyala,
Matanya hitam pekat, seperti dua lubang dalam yang menelan cahaya. Kepalanya memakai mahkota dari anyaman tebu kering. Tubuhnya kekar, lebih dari 2 meter tinggi, dengan tangan panjang berujung kuku hitam. Dialah Sukmo Abang Bayu tersikat. Tangannya gemetar, kamera hampir jatuh. Tapi entah bagaimana ia masih sempat merekam. Sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Suara gamelan berhenti seketika, digantikan keheningan mencekam. Lalu terdengar suara berat, dalam, seakan langsung masuk ke dalam kepala Bayu. Bukan lewat telinga, kowe sing wani mlebu kene. Opo sing kok geliki. Bayu tadiam, pabanya. Dalam hatinya ia menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Bau gula hangus bercampur amis darah memenuhi ruangan. Bayu mundur perlahan, tapi matanya tidak bisa lepas dari makhluk itu. Tiba-tiba, kamera di tangannya bergetar sendiri. Layar menyala terang, menampilkan hanya satu gambar. Wajah Sukmo Abang yang menunduk tepat ke arah lensa. Lalu terdengar jeritan panjang bercampur suara gamelan yang dimainkan sangat keras. Setelah itu, semua menjadi gelap. Keesokan harinya, warga desa menemukan kamera itu tergeletak di dekat pagar pabrik. Mereka penasaran, lalu mencoba memutar rekamannya. Video itu hanya menampilkan beberapa detik terakhir. Ruangan merah menyala, suara gamelan bercampur teriakan, dan sosok besar berwarna merah menoleh tajam ke kamera. Setelah itu, layar hitam. Tidak ada lagi Bayu. Tidak ada jejak tubuhnya. Ia hilang begitu saja, seakan ditelan bumi. Warga geger. Banyak yang histeris setelah menonton rekaman itu. Ada yang sampai pingsan karena ketakutan. Ada pula yang menangis histeris menyebut nama Bayu. Ibunya jatuh sakit, hanya bisa berbaring sambil meracau. Anakku, oho, lungga, ado-ado, palela. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati pabrik. Bahkan pekerja Pikargania, banyak yang berhenti tanpa pamit, meninggalkan pekerjaan meski tanpa gaji. Tapi anehnya, pabrik itu tetap beroperasi. Asap dari cerobong tetap mengepul, gula tetap diproduksi, dan pembeli justru semakin ramai. Orang-orang dari kota berdatangan, seakan tidak peduli dengan kabar menyeramkan yang menyelimuti pabrik itu. Mbah Wiryo hanya bisa menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. Wis tak omongna, rejeki gede ikutan saana tumbal. Saiki wis wayahe desa iki oleh ganjaran. Ia yakin, selama pabrik itu masih berdiri, Sukmo Abang akan terus menuntut tumbal baru. Tidak ada yang bisa menghentikan, kecuali pemiliknya sendiri berani memutus perjanjian. Tapi semua orang tahu, Tuan Surya tidak akan pernah melakukannya. Maka desa itu pun perlahan berubah menjadi desa angker. Orang luar hanya datang untuk membeli gula, lalu pergi cepat-cepat. Warga hidup dalam ketakutan, setiap malam menutup pintu rapat-rapat. Berdoa agar keluarga mereka tidak dipanggil menjadi korban berikutnya. Dan di balik semua doa itu, tetap ada rasa putus asa. Sebab mereka tahu bahwa selama pabrik Kertalestari masih tegak, selama suara gamelan masih terdengar, dan selama bayangan merah masih menampakkan diri, tak ada yang benar-benar aman. Cerita tentang Bayu menjadi legenda baru di desa itu. Nama dan wajahnya sering disebut dengan lirih, sebagai pengingat bahwa rasa penasaran kadang bisa membawa seseorang pada akhir yang mengerikan. Hingga kini, jika ada yang mencoba melihat rekaman terakhir kameranya, mereka akan merasakan hawa panas menusuk, dan suara gamelan samar akan terdengar dari kejauhan. Beberapa orang bahkan bersumpah melihat sosok tinggi merah menatap mereka dari balik layar. Sebelum video berhenti sendiri, sejak saat itu, pabrik gula Kertalestari makin ditakuti. Masyarakat percaya, selama pabrik itu masih berdiri, Danyang Sukmo Abang akan terus haus tumbal baru. Dan tak seorang pun bisa menebak siapa yang akan dipanggil berikutnya. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Winkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.